Halo teman-teman, selamat datang di channel Klik Dongeng. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk like kalau kamu suka videonya, dan tinggalkan komentar di bawah. Selamat menonton. Judul cerita: Si Gadis Berkerudung Merah dan Serigala. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang gadis bernama Anneliese. Dia sering dipanggil gadis berkerudung merah karena ia selalu memakai kerudung merah pemberian neneknya. Suatu hari, ibunya meminta Anneliese mengantarkan kue dan buah-buahan untuk neneknya yang tinggal di tengah hutan. Ucap ibu dengan lembut, "Anneliese, ibu ingin kau mengantarkan kue dan buah ini untuk nenekmu. Tapi ingat, jangan berlama-lama di jalan dan jangan berbicara dengan orang asing." "Tentu, Bu. Aku akan langsung pergi ke rumah nenek dan tak akan berbicara dengan siapapun," sahut Anneliese sambil tersenyum. Anneliese pun mulai berjalan menuju hutan. Saat itu angin bertiup pelan dan burung-burung bernyanyi riang. Saat berjalan di tengah hutan, tiba-tiba Anneliese bertemu dengan seekor serigala yang tampak besar dan menakutkan. "Hei, gadis kecil, hendak pergi kemana kau pagi-pagi begini?" tanya serigala dengan senyum licik. Anneliese sedikit ragu dan gugup, namun menjawab, Aku hendak mengunjungi nenekku yang tinggal di ujung hutan." Serigala berpura-pura ramah. "Oh, nenekmu? Betapa berbakti sekali dirimu. Di mana rumah nenekmu, jika boleh aku tahu?" "Rumah nenek ada di dekat pohon besar di ujung jalan setapak ini," kata Anneliese polos. Serigala pun segera menyusun rencana licik untuk mendahului Anneliese dan mencapai rumah sang nenek lebih dulu. Sementara itu, Anneliese melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati, memetik bunga-bunga di sepanjang jalan. Aku akan sampai lebih dulu dan menyamar sebagai neneknya. Ini akan menjadi santapan lezat untukku," gumam serigala dalam hati. Serigala pun berlari secepat kilat dan sampai di rumah nenek Anneliese. "Siapa di sana?" "Anneliese, apakah itu kamu?" teriak nenek yang terkejut. "Ya, Nek. Ini aku, Anneliese," jawab serigala dengan suara lembut menyerupai suara Anneliese. Nenek berkata, "Masuklah, sayang, pintu tidak terkunci." Begitu masuk, serigala langsung menerkam nenek dan mengurungnya di dalam lemari. Kemudian, serigala mengenakan pakaian nenek, berbaring di tempat tidur, dan menunggu Anneliese datang. Tak lama kemudian, Anneliese tiba di rumah neneknya. Dengan perlahan, ia mengetuk pintu. "Nenek, ini aku, Anneliese. Aku membawakan kue dan buah untukmu." Serigala, yang berpura-pura menjadi nenek, berkata dengan suara lembut, "Masuklah, sayang. Pintu tidak terkunci." Anneliese pun masuk dan mendekati tempat tidur. Ia merasa ada yang aneh pada neneknya. "Nenek, mengapa telingamu begitu besar?" Serigala menjawab, "Supaya aku bisa mendengarmu lebih jelas, sayang." Anneliese melanjutkan, "Dan mengapa matamu begitu besar, Nek?" Serigala kembali menjawab, "Supaya aku bisa melihatmu lebih jelas, Anneliese." "Tapi, Nenek, kenapa mulutmu begitu lebar?" tanya Anneliese curiga. Serigala tertawa jahat. "Supaya aku bisa memakanmu dengan mudah, hahaha." Serigala langsung melompat ke arah Anneliese, tetapi Anneliese dengan cepat berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, serigala mencoba memakan aku." Teriakan Anneliese terdengar oleh seorang pemburu yang sedang lewat di sekitar rumah nenek. Pemburu berkata dengan suara tegas, "Apa yang terjadi, gadis kecil?" "Serigala itu, dia menyamar sebagai nenekku dan mencoba memakanku," ucap Anneliese cemas. Sang pemburu dengan sigap segera masuk ke dalam rumah dan melihat serigala yang sedang menyeringai ke arah Anneliese. "Hentikan, kau serigala jahat," teriak pemburu. Serigala ketakutan. "Tidak, aku tidak akan tertangkap." Pemburu pun mengejar serigala dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, ia membuka lemari dan mendapati nenek Anneliese yang terkurung di dalamnya. "Oh, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku," ucap nenek dengan lega. Anneliese memeluk neneknya. "Aku sangat khawatir, Nek." "Untunglah ada Pak Pemburu yang membantu." Pemburu menasihati Anneliese. "Hati-hati, Anneliese. Jangan berbicara dengan orang asing lagi di hutan." "Aku janji, Pak Pemburu."
Terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami, kata Anneliese dengan tulus. Sejak hari itu, Anneliese menjadi lebih berhati-hati, dan desa mereka pun lebih aman dari ancaman serigala. Anneliese dan neneknya hidup bahagia, dan tak pernah lagi ada yang mengganggu mereka. Dan begitulah akhir dari cerita si gadis berkerudung merah dan serigala.